Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binilmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada petang hari ini di akhir hari ke-21 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dan sekaligus bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani Ramadan ini, sehingga kita mengikuti dan beruswah kepadanya tentunya. Pada petang hari ini saya ingin melanjutkan pembacaan hadis yang bertalian dengan Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petang hari ini adalah Ramadan dan Al-Quran. Nah, ikhwatul iman, rahimani Allah iyyakum, saya ingin membawakan dua hadis saja, dan mudah-mudahan kita coba simak baik-baik, lalu kita ambil sebagai langkah apa yang bisa kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Rasul contohkan atau Rasul ajarkan kepada kita melalui dua hadis ini. Yang pertama adalah hadis yang disampaikan oleh banyak para imam ahli hadis. Antara lain adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Abu Nuaim Al-Asbahani, kemudian Al-Imam Al-Hakim, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga hadis ini bisa dilihat di dalam silsilah hadis sahihah Syekh Nasiruddin Al-Albani melalui salah seorang sahabi bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Sungguh sangat besar fadilah dan keutamaan dari hadis ini. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hadis ini sebagai spirit untuk kita sekalian. Kata beliau, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwa Al-Qur'an dan as-siyam, maksud di sini adalah saum. Orang kita biasa menyebutnya dengan puasa. Hanya saja saya menganjurkan untuk beralihlah, biasakan dengan bahasa syar'inya, karena puasa dengan saum ada kesamaan dari sisi etimologis saja, ya, bahwa sama-sama menahan diri, ya. Tetapi kalau dari sisi syar'i tentu adalah berbeda. Nah, intinya adalah bahwa kata Rasul, Al-Quran dan saum itu adalah akan memberi syafaat kepada para pelakunya. Kalau Al-Quran para pembacanya, kalau saum para pesaumnya, orang yang melakukan saumnya besok pada hari kiamat. Sampai begini, saum besok akan berbicara. Dan ini adalah tentu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saum yang kita rasakan sekarang adalah hanya barangkali karena lapar dan dahaganya, besok akan diwujudkan dalam bentuk makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan berkomunikasi, bahkan membela kita orang yang saum.
Kata beliau, kata saum, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menghabarkan tentang saumnya. Yaqulu siyamu, saum akan berkata, ay Rabb, yani ya Allah, mana'atni atau mana'atuhu, ya afwan, mana'atuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar. Dulu waktu dia di dunia, aku telah melarang dia untuk makan dan bahkan syahwatnya pada siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikan padaku untuk aku bisa memberinya syafaat. Nah, karena sesuai dengan tema kita pada sore hari ini adalah masalah Al-Quran, ini yang menjadi titik berat kita. Lalu Al-Quran juga demikian. Al-Quran besok akan berwujud dalam bentuk sesuatu yang akan berbicara dan kemudian mengatakan begini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fihi. Kata Al-Quran, ya Allah, dulu waktu dia di dunia, aku larang dia untuk tidur, tentu di malam hari. Maksudnya apa? Bahwa orang yang memiliki Al-Quran, apalagi seorang yang hafiz terhadap Al-Quran, dia adalah baginya harus melazimkan yang disebut dengan qiyamul lail, bangun di malam hari. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran yang telah dia hafal, yang telah dia simpan di dadanya. Nah, kalau orang yang hafiz Al-Quran, dia tidak sekedar hafiz saja, tetapi dia berusaha mencintai Al-Quran yang ada di dadanya itu dengan cara qiyamu al-lail, maka Al-Quran besok akan memberikan syafaat kepadanya. Karena apa? Karena dia telah berlelah untuk membaca Al-Quran, dan besok Al-Quran akan membelanya dalam bentuk syafaat. Dan ini tentu berita gembira bagi kita semua sebetulnya. Siapa saja di antara kita yang menghafal Al-Quran, atau terutama yang sudah menjadi hafiz Al-Quran, hendaknya Anda betul-betul bergairah untuk bukan sekedar hafid, tetapi melazimkan menghafal, membaca, menyetornya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya kepada manusia. Sekarang masuk kepada hadis yang kedua, ya. Di dalam hadis yang kedua ini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah diriwayatkan oleh istrinya sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata beliau begini, asarra ilayya, saya potong hadisnya ya karena panjang, tetapi saya potong berkaitan dengan ini saja, mudah-mudahan waktu kita cukup. Kata Aisyah, Rasulullah itu membisikkan dengan rahasia. Tidak ada selain beliau yang mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau itu. Katanya begini, Inna Jibrila kana yu'ariduni al-Qur'ana kulla sanatin marratan. Wahai Aisyah, Jibril yu'ariduni, maksudnya adalah mengecek terhadap Al-Quran yang sudah aku terima. Allah SWT memberikan wahyu berupa Al-Quran melalui malaikat Jibril. Lalu Jibril mengecek apa yang sudah ada pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau bahasa kita barangkali istilahnya store atau ard atau tasmi', ya. Nah, itu adalah dalam satu Ramadan satu kali. Tetapi kata beliau, wa innahu aradani al-ama marratain. Tetapi tahun ini Jibril meminta aku menyetorkan, memeriksa hafalanku 2 kali.
wala arahu illa hadara ajali. Beliau sudah merasa, ada firasat bahwa ini menunjukkan bahwa ajalku akan segera hadir. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum. Kemudian apa yang berkaitan dengan rahasia dengan Aisyahnya itu, kata beliau, wa innaki awwalu ahli baiti lihaqan bi. Engkau adalah keluargaku yang akan terdahulu menyusulku. Fabaka itu, kata Aisyah, lalu aku menangis. Lalu beliau mengatakan, faqala ama tardaina an takuni sayyidata nisa'i ahlil jannati. Rasul bertanya kepada Aisyah, mau tidak kamu, suka tidak kamu, ridho nggak kamu kalau besok kamu di surga menjadi ratu, ya, bagi penghuni surga. Au nisa'il mu'minin, atau para wanita mukminin. Ikhwatul iman, saya tidak akan berpanjang lebar tentang itu, tetapi satu saja yang fokus kita bahas, yaitu tentang bahwa Al-Quran pada bulan Ramadan sedemikian rupa Rasul saja diminta untuk mengulang lebih banyak dari biasanya. Kalau Ramadan biasanya adalah 1 kali, tetapi bulan Ramadan terutama tahun ini adalah 2 kali. Ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, berkaitan dengan itu saya ingin tambahkan maklumat, mudah-mudahan ini penting dan menambah gairah kepada kita. Kita bisa buka apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau bahwa di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan begini, wa kana ba'dus salafi yakhtimu fi qiyami ramadhana fi kulli 3 layalin wa ba'duhum fi kulli 7. Kalau kita membaca sirah para ulama, orang-orang terdahulu, orang-orang yang soleh itu, kata mereka, qiyamu Ramadan, tarawih mereka itu mampu menyelesaikan, menghatamkan pembacaan Al-Quran hanya dalam 3 malam saja, atau bahkan paling lambat 1 pekan. Jadi ikhwatul iman, kalau dihitung berarti semalam itu sholat tarawihnya membaca 10 juz, atau bahkan kalau dia adalah 7 hari, itu adalah 4 juz sekian. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, ini adalah patut kita camkan bahwa coba sholat tarawih kita seberapanya. Ya, kita adalah bisa nggak 1 juz misalnya 1 malam. Nah, itu adalah termasuk masih keberatan. Nah, oleh karena itu, untuk kita ketahui bahwa dulu orang-orang soleh yang mereka dengan kesungguhan beribadah mereka lalu kemudian berhak mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karena pengorbanan mereka, kesungguhan mereka dalam beribadah itu sungguh-sungguh, termasuk dalam membaca Al-Quran. Supaya kita lebih terang, lebih jelas lagi, saya bawakan juga perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau begini, wa inna ma warada an-nahyu an qira'atil Qur'an fi aqalli min 3 'ala al-mudawamati. Memang tidak dilazimkan, atau dilaranglah begitu ya, untuk menghatamkan Al-Quran lebih cepat daripada 3 hari secara terus-menerus. Fa amma fil awqatil mufaddalah ka syahri Ramadhan khususan al-layali allati yutlabu fiha lailatul qadar aw fil amakinil mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha wa yustahabbu al-iktsaru fiha min tilawatil Qur'an iqtinaman lizamani wal makan. Kata beliau, tetapi atau adapun pada waktu-waktu yang sangat utama seperti bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam di mana kita mencari keutamaan malam Lailatul Qadar di dalamnya, termasuk tempat-tempat yang diutamakan seperti Makkah, maka bagi orang yang memasuki Makkah itu, mereka dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena sesungguhnya dia adalah tempat yang utama dan waktunya utama. Jadi bisa lebih cepat dari itu atau bisa lebih sering dari itu. Nah, sebagai penyemangat ikhwatul iman, banyak para ulama dulu yang betul-betul sebetulnya adalah memberi pelajaran pada kita, memberi perangsang kepada kita untuk perbandingan.
kita sekarang membaca Al-Qur'annya pada bulan Ramadan itu berapa? Misalnya Al-Aswad, namanya seorang ulama, seorang saleh, beliau mengatakan yaqra fi kulli lailatan, bahwa menghatamkan Quran itu dalam 2 malam. Jadi 1 hari 1 malam itu 15 juz. Al-Imam An-Nakhai katanya melakukan fil ashril awakhir, dan itu adalah melakukan itu di 10 hari terakhir, terutama apabila di 10 hari, kata beliau, fi baqiyati syahr fi thalathin, kalau 10 hari terakhir itu adalah setiap 3 malam selesai 1 kali hatam. Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau disampaikan di sini bahwa kana lisy-Syafi'i fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i menghatamkan membaca Al-Qur'an dalam 1 kali Ramadan 60 kali hatam Quran. Dan itu bukan beliau saja, tapi juga Al-Imam Abu Hanifah juga demikian. Dan masih banyak lagi ikhwatul iman. Ini adalah menjadi bukti kepada kita bahwa mari kita coba berintrospeksi bahwa Ramadan adalah identik dengan bulan Al-Quran, karena mereka faham, mereka tahu, dan kita sekarang tahu atau sudah semakin segar pengetahuan kita bahwa Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Tetapi di mana kita perhatian kita terhadap Al-Quran? Apakah kita cukup mengetahui, memperingati bahwa Quran turun pada bulan Ramadan? Ataukah ada nilai plus yang lain, bahwa di samping demikian kita pun semakin meningkatkan cinta kita kepada Al-Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mengejar hatam berkali-kali, dan ini adalah tentu keutamaan yang boleh kita kejar pada bulan Ramadan. Ikhwatul iman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi intinya Ramadan adalah kita harus meningkatkan tilawah kita, mudarasah kita, menghayati kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan tentu pahala, keberkahan, dan kebaikan Al-Quran Allah akan berikan kepada kita sekalian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.